rumah tangganya terkena masalah. Ini faktor pertama yang memang harus kita pahami, ya. Jadi ibarat kita mencari jodoh, ini mengambil dari mana? Ketika sulit, ia akan kembali ke... Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai beberapa hal, ya, yaitu mengenai ciri-ciri wanita yang rawan selingkuh. Ini kenapa rawan? Nah, ini kita akan bahas. Ini adalah kira-kira tipe-tipe wanita seperti apa sih yang kebetulan memang bisa jadi memang rawan selingkuh atau mudah diajak selingkuh. Ini kita akan bahas. Namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Yang pertama, biasanya ketika seseorang yang rawan melakukan perselingkuhan itu adalah orang yang memang selalu mengandalkan sebuah validasi atau mengandalkan sebuah pujian. Nah, ini. Nah, ketika orang yang mudah sekali tergiur oleh pujian-pujian, maka hanya dengan sedikit kata yang bermakna memuji, maka seseorang tersebut akan mengalami kelemahan pada imannya. Karena pujian-pujian yang diucapkan di hadapannya. Ini adalah rawan sekali, ya, ketika seseorang memiliki sifat yang mudah goyah ketika diuji oleh lawan jenis. Ini yang pertama yang harus kita pahami. Ini termasuk bagian dari sifat wanita yang rawan selingkuh. Ini. Yang kedua, itu terjadi pada wanita yang memang suka bohong. Suka bohong atau mudah melakukan kebohongan. Dan hal yang paling mengerikan di sini adalah ketika seseorang sudah terbiasa untuk berbohong, maka ketika berbohong pun agak sulit dideteksi, karena walaupun dia berbohong, dia merasa bahwa bohong itu adalah sebuah hobi. Jadi tidak ada beban, ya, tidak ada rasa takut yang berlebihan seperti yang lain, seperti pada umumnya orang-orang yang memang tidak terbiasa untuk berbohong. Jadi agak sedikit sulit membedakan si wanita ini jujur atau bohong. Nah, ini adalah rawan sekali terjadinya perselingkuhan kepada tipe-tipe wanita yang seperti ini. Bahkan pria sekalipun akan memiliki tipe dan cara yang sama. Lalu yang ketiga adalah wanita-wanita pencemburu. Nah, pencemburu di sini justru cemburu yang dilakukan hanyalah untuk membentengi aktivitas dirinya dalam perselingkuhan. Jadi cemburu ini bukan merupakan suatu rasa cinta. Nah, tapi bisa jadi cemburu ini diada-adain, bisa juga. Cemburu yang memang tidak seharusnya atau tidak terjadi apa-apa. Atau boleh dibilang ini adalah sebuah cemburu yang berada di dalam cemburu buta konteksnya. Lalu yang keempat adalah wanita yang merasa bahwa di hadapan suaminya dia adalah bukan wanita yang baik. Ini dari sisi perasaan saja. Padahal si suami atau si pria belum tentu memberikan penilaian seperti itu terhadap istrinya. Nah, ini kan perasaan yang terus-menerus dikelola atau dipertahankan, perasaan-perasaan seperti itu, bahwa saya merasa dirinya tidak lagi pantas mendampinginya, tidak lagi bisa dianggap sebagai pasangan yang baik. Ketika ini terus berada di dalam hatinya, maka ia akan mencari selingkuhan atau rawan selingkuh dengan adanya kondisi pemikiran seperti itu. Lalu kemudian yang kelima, biasanya seseorang ketika yang rawan selingkuh ini memiliki sebuah komunitas. Komunitas baik dalam pertemanan, pergaulan, ini memang seperti punya kelompok-kelompok. Dan biasanya orang-orang seperti itu memang cuek dengan cuek dengan pengaruh-pengaruh lingkungan yang ada. Jadi artinya dia selalu berpikir masa bodoh amat. Gue ya gue, lo ya lo. Ini biasa seperti itu. Ya, ini yang kelima. Lalu yang keenam, ini ada beberapa faktor yang akan saya jadikan satu, ya, biar cepat, ya. Pertama, bisa jadi karena adanya faktor masa lalu, ya. Seseorang yang memiliki masa lalu yang kelam, ini akan mudah terjun ke dunia yang kelam pula ketika di dalam rumah tangganya terkena masalah. Ini faktor pertama yang memang harus kita pahami, ya. Jadi ibarat kita mencari jodoh, ini mengambil dari mana? Ketika sulit, ia akan kembali ke habitatnya, kembali ke kebiasaannya, ya. Ini akan mudah sekali. Jadi ini tentang masa lalu juga memiliki pengaruh yang sangat
besar terhadap kehidupan sehari-hari ini. Lalu yang berikutnya adalah adanya faktor, ya, kan saya tadi bicara 2 faktor, ini yang kedua. Faktor kedua adalah adanya faktor genetik. Genetik ini memang sangat sulit dihindari, walaupun itu tidak semua, tapi bisa jadi orang yang memang sehari-hari bersama kita memang memiliki gen yang sama dengan orang tuanya, ya. Ini faktor gen, ini sudah beberapa penelitian dilakukan dan masih menghasilkan yang sama. Artinya faktor genetik memang sulit, ya, dihindari ini. Nah sahabat, itulah beberapa hal, ya, mengenai ciri-ciri wanita yang rawan selingkuh atau ciri istri rawan selingkuh ini memiliki perilaku seperti apa. Ini tadi sudah Kang Kumis jelaskan dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.